Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Nur Rahmat akan kita akan masuk di materi prosthetic orthotic assessment. Dalam pertemuan kali ini saya akan sharing sedikit utamanya di asesmennya ya, asesmen pada transtibial amputation. Ini ada case presentation on transtibial amputation with prosthetic management. Ini adalah salah satu kasus yang pernah saya presentasikan pada saat ISPO exam atau International Society Prosthetic Orthotic Examination atau ujian ISPO. Nah, di sini saya akan lebih membahas pada sisi asesmennya seperti materi yang ingin kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, jadi ini adalah materi tentang asesmen pada transtibial amputation. Nah, ini sekaligus juga bagi teman-teman ortotis prostesis jika nanti ingin membuat presentasi sama mempresentasikan kasus di rumah sakit atau saat ujian atau mempresentasikan kasus untuk teman-teman sejawat yang lain atau teman-teman tenaga medis yang lain agar bisa lebih mempresentasikan, menunjukkan apa yang sudah kita laksanakan dari sisi prostetik manajemen untuk pasien transtibial amputasi. Nah, jadi dalam presentasi ini ada pembahasan mengenai subjective assessment, objective assessment, diagnosis, prescription, comparison between old and new appliance, future plan, and cost calculation. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, tapi titik beratnya adalah pada asesmennya. Namun perlu kita sedikit belajar juga tentang hal-hal yang lain, diagnosis, resep ortotik prostetiknya ya kan, terus bagaimana alat yang sudah dan alat yang sudah dibikin, alat yang sudah dipakai dengan yang baru dibikin. Lalu kira-kira apa sih yang harus kita sampaikan kepada pasien, terus bagaimana perhitungan harga untuk produknya gitu ya. Nah, subjective assessment seperti yang kita sudah pelajari juga, sudah kita ketahui itu adalah pasien itu sebagai subjek. Pasien sebagai subjek. Pasien sebagai subjek. Nah, alias kita itu bertanya kepada pasien. Kita perlakukan pasien sebagai subjek. Kita tanyai personal information-nya dulu, gitu ya. Jadi di sini ada namanya Kadan. Ya, anak dari Pak Muhammad Dullah. Umurnya 9 tahun. Jadi kita juga mendata umurnya supaya tahu bahwa dia masih anak kecil atau dewasa. Kalau anak kecil nanti kaki palsunya, prostetiknya harus dibuat desainnya yang nanti bisa kita pikirkan jika kita membuat kalau dia tambah tinggi. Nah, dan juga kita memang kalau alat untuk anak yang umurnya masih muda dengan yang sudah dewasa mestinya beda. Dari kekuatan bahannya, material bahannya itu juga berbeda. Nah, terus gender alias jenis kelamin itu laki-laki. Nah, gender ya bisa diisi laki-laki atau perempuan sesuai kasusnya. Bukan laki-laki. Jangan lupa dicatat nomor HP-nya. Kalau zaman sekarang mungkin nomor WA-nya agar mudah untuk diskusi. Misalnya memanggil kembali pasien ke tempat klinik untuk janjian selanjutnya. Nah, ini nationality-nya, Lestari, alamatnya harus catat untuk kita tahu daerah itu daerah seperti apa sih daerah situ itu. Apakah dia daerah urban, perkotaan, yang mana kalau dia di perkotaan kaki palsunya mestinya ya berbeda. Jadi ya, lalu kalau dia di pedesaan ya kaki palsunya atau prostetiknya ya diharapkan sedikit tidak mudah rusak kena air, itu kan ya desainnya.
Kalau di hilly area di pegunungan atau di area-area datar, flat area, gitu kan ya. Atau bahkan dia tinggal di misalnya di daerah-daerah wet area, daerah banjir. Nah, itu kita harus tahu itu adalah area, daerah-area atau environment-nya. Kita harus tahu. Berat badan dan tinggi badan perlu kita ketahui juga. Berat badan utamanya ini kita ketahui supaya nanti bisa mendesain prosesnya sesuai dengan berat yang dimiliki oleh pasien. Nah, kalau kita lihat juga dari social condition, gitu ya. Nah, social condition. Jadi apa pekerjaannya? Pekerjaannya kalau ini kebetulan anak kecil masih tahun ya tadi ya. Nah, itu dia masih SD kelas 2, gitu kan ya. Nah, kalau pasien lain ya kita ketahui mungkin dia sudah bekerja apa, pekerja apa. Dengan itu kita tahu kemampuan finansialnya, jadi kita bisa memilihkan jenis profesi yang sesuai dengan dia. Baik dari sisi kebutuhannya, karena kalau dia minat pekerja kantoran itu ya mungkin desainnya yang lebih elegan, gitu kan ya. Kalau dia pekerjanya di sawah ya mungkin ya mengutamakan tidak mudah rusak kena air, gitu kan. Nah, kalau dia masih sekolah ya beda lagi, kan ya. Nah, hobi ini juga perlu diketahui supaya kita bisa memfasilitasi apa hobinya. Barangkali kalau dia atlet, nanti desainnya juga berbeda dengan kalau dia hobinya yang lain. Ternyata dia hobinya bermain kriket. Nah, bermain lain berarti ada kegiatan lari dan lain sebagainya. Prosesnya diharapkan dengan desain yang akan bisa memfasilitasi dia paling tidak untuk lari juga baik, walaupun tidak seperti atlet gitu ya. Namun ya banyak pertimbangan yang lain sesuai dengan yaitu apakah dia finansialnya bagus atau enggak, gitu ya. Lalu apakah ada asisten yang membantu atau yang dia bantu itu siapa? Keluarganya. Nah, itu ada orang tuanya dan empat saudara. Ya living arrangement seperti yang di daerah tadi ya alamatnya. Nah inilah spesifik kita tulis dia di rural area alias di pedesaan, dia hidup di pedesaan. Ini kalau di pasien lain mungkin di urban atau di mountainous atau hilly area dan lain sebagainya. Nah, financial condition bagaimana kondisinya? Ini cara bertanya kepada pasiennya ya harus soft ya, harus sesuai dengan apa namanya budayanya ya. Mungkin kita tidak bisa bilang bahwa dia miskin, itu tidak bisa langsung. Ya, kita tanya tadi pekerjaannya apa, bapaknya pekerjaannya apa, saudaranya pekerjaannya apa, gitu ya. Nah, seperti itu supaya kita nanti bisa merumuskan apakah dia itu cukup mampu atau tidak. Ya, namun kalau memang bisa ditanya dengan cukup nyaman, apakah dia pendapatannya bulanannya berapa ya enggak apa-apa. Ya. Aktivitas utamanya ternyata berjalan, gitu kan ya. Jadi mainly activity walking. Nah, kita harus tahu medical history atau history medisnya, yaitu kok bisa mendapatkan amputasi itu historinya seperti apa saat ini. Nah, jadi dilihat dari medicalnya sekarang, kondisi medis sekarang itu dia ternyata tidak ada medical history kecuali amputasi. Jadi dia hanya amputasi saja. Ada kendala-kendala lain yang dimiliki. Kalau bahasa keren sekarang ada comorbid gitu ya, usumnya COVID. Apakah dia punya diabetes, dia punya ataukah mungkin dia punya kendala-kendala yang lain. Penyakit-penyakit ternyata tumor, yang lain-lain juga. Nah, itu kalau ada ya kita tulis, kita catat supaya kita bisa memberi penanganan yang tepat. Nah, selanjutnya past medical history. Jadi bagaimana histori medis sebelumnya, bagaimana dia mendapatkan amputasinya. Nah, ini kita tanya, namanya juga subjective assessment, kita tanya kepada pasien. Nah,
Gimana pas medical history-nya? Nah, he was born normal, dia lahir normal. Juli 2007 dia kehilangan kaki kanannya karena kecelakaan lalu lintas. Oh sorry, karena kecelakaan bukan lalu lintas ya, crash injury, ketiban, kejatuhan. Wall of his home fall down on his right leg when there is heavy wind. Jadi ketika apa namanya ada angin kencang banget, apa namanya dinding rumahnya itu ambruk nibani menjatuhi kakinya pas injury. Jadi kalau kita lihat sebab amputasi itu kan ada macam-macam ya. Nah, ini dia sebabnya adalah trauma. Trauma adalah kecelakaan, kejatuhan tembok, ya kan ya. Nah, lalu amputasi dilakukan pada Juli tanggal 20 tahun 2007 di Hayatabad Medical Center oleh Dr. Muhammad Sapir Hatta untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu dia dapat prostesis pertama tahun 2007 dari di pas medical history ini kita harus mendapatkan data dari pasien, cerita dari pasien, kita tanya bagaimana dia amputasi. Ya, karena data itu penting diperlukan untuk tahu apa nama kondisi pasiennya, bagaimana dia mendapatkan amputasi itu agar nanti prescription kita tepat. Nah, selanjutnya present complaint. Present complaint maksudnya apa ini? Present complaint itu adalah di pasien itu mengeluhkan apa? Keluhan utama kalau dalam bahasa Indonesia. Keluhan utamanya itu dia belum punya prostesis. Di hal-hal kebetulan ini sudah punya tahun 2007 tadi. Jadi prostesis lamanya terlalu pendek karena dia tambah tinggi kan, nah, terlalu pendek. Dan dia merasa kok terlalu berat, gitu kan ya. Nah, itu dia komplain gitu. Kemudian ya, komplain itu maksudnya ya keluhannya. Dia mengeluh itu, wah prostesis saya sekarang terasa pendek dan terasa. Nah, lalu pasien merasakan tekanan pada kondilus femur. Kondilus femur di sini pasien merasa ada tekanan. Jadi ada tekanan. Kok merasa tertekan ya? Mungkin bahasa dia sampaikan ya tidak. Pasien merasakan tekan pada kondilus femur, saya kok merasa tidak enak ya di daerah sini nih, lutut, atas lututnya sedikit ini. Nah, itu kalau dilihat dari gambarnya ini ya, ternyata saya periksa, oh ternyata dia harus diganjel compensation block ini. Berarti memang kurang tinggi. Sambil kita melihat siasnya gitu ya, kanan kiri, level atau enggak, sejajar atau enggak. Ternyata dengan sias yang sejajar, dia butuh compensation block atau ditinggikan itu ganjel, itu kan ya agar sejajar. Jadi memang prosesnya sudah kurang tinggi, alias orangnya tambah tinggi. Ya. Nah, lalu kita lihat juga, ini kan cuma melihat ya, pas saat ini kita masih lihat itu ternyata apa namanya ada merah-merahnya di sini karena kan pasien ngeluh saya sakit di sini loh. Nah, terus dibuka gitu kan ya. Nah, memang walaupun kalau kita melihat seperti ini nama inspeksi. Inspeksi ini bagian dari objective assessment ya, bukan. Namun saat pasien melakukan, kita tanya keluhannya, ternyata dia mengeluhkan ada sakit di sini, dia sebutnya sakit di sini. Ya sudah kita lihat sekalian, oh ternyata ada merah-merahnya di sini sama di sini benar. Nah ini kalau kita lihat memang prosesnya karena sudah kekecilan alias stamnya tambah besar, letak penekanannya sudah tidak sesuai dengan desain awal. Jadi
memerah ini. Ini kalau dibiarkan nanti lama-lama ya sakit, bisa mengganggu peredaran darah juga, merusak kulit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keluhan pasien. Jadi saat pasien menyampaikan keluhan itu adalah apa namanya, kita sudah mulai masuk dari subjektif ke objektif nantinya ya. Karena pasien mengeluh sakit di sini ya kita lihat juga kan. Nah, lalu kita lihat juga lah prosesnya merasa terlalu pendek dan berat, dicoba dulu perlu ganjel ternyata. Nah, kita lihat prosesnya yang lama, oh ya memang seperti ini modelnya ya. Dia merasa berat. Kita lihat kenapa kok dia merasa berat. Apakah kita nanti bisa memberikan desain yang lebih ringan atau enggak, atau yang mana yang bisa kita berikan solusi untuk pasien. Tidak semua keluhan dari pasien kita bisa selesaikan 100%. Namun kita bisa mendata dan mana yang kita tawarkan kepada pasien sebagai solusi yang ditawarkan untuk pasien. Nah, pasien itu sebenarnya harapannya apa? Kita tanya, apa harapannya, Pak? Kalau ini anak kecil, apa harapannya, Dik? Saya mau prosesis yang baru, kaki palsu yang baru, yang mana tingginya sesuai dengan tinggi saya, nyaman, karena supaya tidak sakit seperti ini, merah-merah ini. Dan juga kalau bisa ya ringan, ringan lah dari ini gitu ya. Nah, itu pasien expectation harus kita dengarkan, karena kita membuat prosesis itu bukan yang harganya paling mahal gitu enggak, dan bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang sesuai dengan harapannya pasien. Pasien mungkin harapannya bukan yang paling mahal, ya kan, yang paling keren itu enggak. Mungkin ada harapannya yang penting tingginya pas. Nah ini kan pengennya tingginya ya pas, nyaman, terus agak ringan aja. Dia tidak mau yang macam-macam. Karena ya mungkin dia dari keluarga yang kurang mampu, ya harapannya bukan yang macam-macam. Nah kalau pasien lain mungkin kalau dia atlet dan dibiayai oleh klubnya gitu ya, mungkin ekspektasinya pengen prosesis yang bisa dipakai untuk lari cepat karena besok saya mau olimpiade misalnya. Kita dengar apa sih ekspektasi pasien. Ini adalah bagian dari asesmen yang kita perlu perhatikan benar-benar. Keluhan pasien dan harapan pasien. Karena kita itu sebenarnya akan memberikan penawaran sebuah alat yang bisa menyelesaikan keluhannya dan menyediakan apa yang diharapkan oleh pasien. Harapan pasien. Ya. Nah, ini kita masuk objektif assessment. Sudah mulai dilihat ya tadi ya, diinspeksi juga ya. Nah, ini objektif assessment itu adalah pemeriksaan dengan pasien itu sebagai objek. Kita mulai lihat, pegang, ngongkek gitu ya, melakukan pemeriksaan kepada pasien secara pasien diperlakukan sebagai objek. Nah, itu yang pertama ya, kita observasi dulu, tidak langsung dipegang nyok-nyok, walaupun tadi saat pasien ngeluh sakit ya kita lihat gitu kan ya, terus disuruh pakai prosesnya kita cek bertulis. Nah, tapi secara SOP-nya kita lihat bahwa pertama kita observasi dulu, observation. Kita lihat posturnya. Postur itu maksudnya dia pas berdiri kita lihat bagaimana. Oh, jomplang rodok miring gara-gara kependekan prosesnya. Terus dia disuruh jalan bolak-balik gitu ya. Kita lihat dari sagittal plane, kita lihat dari samping, kita melihat dia jalan dari samping seperti apa. Dan juga kita lihat dari depan maupun belakang. Alias depan terus dia jalan ke arah kita terus balik ke sana. Kita bisa lihat depan belakang satu kali waktu ya. Nah, kita lihat posturnya. Ternyata dia deviasinya muncul yang namanya lateral trunk bending. Jadi pas jalan itu trangnya kelihatan miring-miring. Oh ya memang karena dia prosesnya kependekan. Lateral trunk bending. Lalu ada internal rotation of the foot. Footnya itu menggok ke dalam. Jadi footnya tidak lurus. Ya, jalan. Ternyata dia ini agak masuk. Jadi kurang nyaman bagi pasien.
Nah, kita lihat tetapi kita kan masih melihat, oh dilihat berdiri dan berjalan seperti itu. Ada lateral trunk bending, ada internal rotation of foot. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat general kondisi. Kondisi secara umum dia pas berdiri dilihat bagaimana. Oh, ternyata dia sehat, bagus kondisinya. Tapi ya tidak semua pasien seperti itu, ada dia kondisinya lemah, itu misalnya dia punya stroke itu dia stroke. Hanya duduk di kursi roda atau bahkan tidur di bed. Saja terjadi seperti itu. Nah, general kondisinya seperti apa? Ini penting karena kalau kondisinya bagus nanti dia pakai proses gampang. Kalau dia kondisinya nggak bagus di dunia prosesis pun makanya harus dipakaikan penjaganya ya atau asistennya ya. Nah, terus pasien itu nggak bisa pakai sendiri. Nah, itu kan beda lagi. General kondisinya kita data, lalu kita harus melakukan upper limb clearance test. Upper limb clearance test. Apa itu upper limb clearance test? Itu ada seperti ini ya. Saya praktekkan. Jadi upper limb clearance seperti ini, kita pasien diminta melakukan seperti ini, mengikuti gerakan kita, suruh garuk-garuk punggung belakangnya. Nah, ini ya, tangan kanan. Kalau tangan kiri, garuk-garuk punggungnya. Itu ya. Lalu ini dan ini. Itu ya. Nah, lalu kita pegangan, ini dipegang satunya, kita tarik tangan pasien, tarik ini, kita lihat. Dia mampu nggak ditarik kuat enggak. Nah, kalau dia mampu seperti ini, terus ditarik berdua gini, tarik-tarikan ini ya. Itu kalau lolos atau pas lolos, berarti upper limb-nya baik-baik saja. Jadi kita tidak perlu memeriksa kekuatan otot elbow, kekuatan otot shoulder, kekuatan otot wrist, jari-jari secara individual itu. Kita sudah bisa bilang bahwa upper limb-nya pas lolos, upper limb-nya bagus ini kondisi pasien saya ini. Jadi kan ya. Jadi ini clearance-nya pas. Jadi nanti kita tidak perlu fokus di sini. Tapi kalau nggak lolos ternyata dia bang nggak bisa, aduh sakit. Nah, bisa saja ada kendala di sini. Nah, nanti kita cek tes khusus di sini. Mungkin selain dia nanti butuh proses untuk transtibianya, di sini mungkin butuh alat ortosis. Gitu kan ya. Nah, itu namanya kita pakai clearance test. Clearance test dilakukan agar menghemat waktu. Karena kalau kita hanya fokus langsung memeriksa hanya di stamnya saja, kekuatan otot stamnya, misalnya dia transtibial ya hanya lututnya, ternyata ada kendala di tangannya, dia pakai prosesi nggak bisa, gitu kan ya. Nah, pakai tangannya. Jadi ada upper limb clearance test. Selanjutnya, selain upper limb clearance test, itu ada lower limb clearance test. Ternyata lower limb clearance-nya fail. Lower limb clearance test itu ada beberapa, yaitu ada low squat, ya kayak low squat turun terus naik lagi. Nanti saya bikinkan videonya juga ya. Nah, terus ada fiber test ini. Fiber test itu yang seperti ini. Jadi kakinya yang bawah naik ke atas, garuk-garuk lututnya satunya. Berarti yang kaki sini ini lolos ini. Jadi fiber test ini lolos alias kakinya yang kiri baik-baik saja, tidak perlu dicek hip, knee, ankle, MMT dan ROM-nya karena dia fiber test-nya lolos, gitu ya. Nah, fiber test itu apa nanti di video YouTube selanjutnya ya. Nah, lalu ada trunk clearance test. Trunk clearance test itu clearance test untuk punggungnya. Barangkali dia ada skoliosis, lordosis, kifosis gitu ya, atau ada nyeri punggung dan lain sebagainya. Itu ada Adam test sama lateral bending test. Adam test itu seperti rukuk. Nah, pas rukuk kita lihat apakah ada jendolannya rukuk. Ya itu ya. Berarti dia skoliosis atau dia malah merasa sakit tidak mampu gini rukuk terus balik lagi kok dia melakukan nyeri ya. Nah, berarti ada sesuatu di ini nanti baru kita tes spesifik. Kalau lolos gini,
baik lagi, ya, dan tidak ada tonjolan di punggungnya, ya berarti dia lolos. Lateral bending test itu miring ke sana, miring ke sini, ya kita lihat apakah dia bisa melakukan dengan lancar. Nah, seperti itu kalau lolos ya lolos. Kalau lolos, ternyata yang fail hanya lower limb clearance test, utamanya yang kaki kanan ya. Kalau kirinya ini kan baik-baik saja tadi ya. Nah, yang kanannya ini yang amputasi, nggak lolos. Dia mau fiber test yang garuk-garuk sini dengan kaki satunya, kan nggak bisa amputasi. Nah, tidak lolos, maka ini saja yang kita periksa. MNT dan ROM-nya, gitu kan ya. Nah, selanjutnya di asesmen inspeksi. Saja itu inspeksi. Inspeksi itu kita memeriksa secara lebih detail. Kita amati. Inspeksi itu mengamati. Jadi kayak detektif yang menginspeksi. Nah, kita juga menginspeksi stamnya. Stamnya kita inspeksi, kita lihat. Diamati. Oh, ternyata dia amputasinya. Level amputasinya adalah transtibial amputasi kanan. Gitu kan ya, transtibial amputasi kanan. Oh, ternyata transtibial amputasi kanan. Tulis level amputasi transtibial kanan. Panjang stamnya itu adalah middle one third of tibia alias medium stam, bahasa kerennya gitu ya. Transtibial amputasi sepertiga tibia medium, medium sepertiga of tibia, medium sepertiga of tibia, alias medium stam ya kalau yang kita pakai di ini. Lalu kondisi stamnya bagus, dilihat-lihat, bagus sekali ini ya. Dan dia adalah mioplasti. Mioplasti itu adalah otot ini ya pas diamputasi oleh surgeonnya atau dokter bedahnya, ortopednya itu otot disambungkan pada tulang. Ini sambungan yang bagus karena ototnya akan berfungsi dengan baik. Atau yang lain ada miodesis. Sorry, kalau mioplastik itu otot dengan otot, otot ekstensor disambungkan sama otot flexor, gitu kan ya. Extensor sambungnya flexor. Sambung ke otot dengan otot. Kalau miodesis otot disambungkan sama tulang. Nah, ngeceknya gimana ya? Kita lihat dia disuruh gerak gitu, ketarik enggak tulangnya, ketarik enggak, atau yang ketarik ototnya, atau malah enggak ketarik belas tulangnya. Bisa saja dia tidak disambung antara otot dengan otot atau otot dengan. Kalau otot tidak dilakukan mioplastik ataupun miodesis, nanti gerakannya tidak tercapai dengan baik biasanya. Namun dengan kecanggihan dokter bedah sekarang pasti dilakukan mioplastik atau miodesis yang kecuali kalau dia misalnya amputasinya kepotong apa gitu ya, kena mesin, terus tidak diamputasi cuma dijahit luka luarnya saja, ototnya tidak sambung, nah, terus sembuh sendiri gitu ya. Nah itu otomatis ototnya pas kontraksi ya merucut, tidak bisa menciptakan gerak. Nah, kalau dalam pasien ini diketahui dia mioplastik. Swelling itu bengkak, tidak ada bengkak. Kita lihat ya gambarnya ini tidak ada bengkak. Jadi tidak terlihat adanya bengkak. Bengkak itu ngeceknya gimana? Nah, bengkak itu gini ya. Ini misalnya saya mau misalnya tangan itu bengkak. Bengkak itu kan darahnya ada di sini banyak gitu ya, cairan darahnya. Nah, itu pas ditekan gini, dilepas. Ini kan terus cekung ya, cekung terus balik gitu ya. Nah, ini kalau cekungnya randang balik-balik, balik alon-alon, itu berarti bengkaknya parah gitu ya. Kalau dia bengkak itu kan dilepas itu dekoknya masih lama, dan bengkaknya parah. Kalau tekan normalnya kita ya kita periksa kan balik langsung, bahkan tidak terlihat cekung sama sekali ya. Tapi kalau ada bengkak-bengkak sedikit, balik langsung. Sistemnya ditekan, nah bengkak enggak, ternyata enggak. Apakah pasien yang lain bengkak? Ya bisa saja, apalagi kalau pasien DM itu ya.
Bisa bengkak parah. Kalau bengkak terus gimana? Ya nanti kita harus balut dengan apa namanya elastis banded ya. Dan proses yang kita bikin mungkin harus lebih dikurangi secara silikumnya. Pas ngukur harus kita tekan agak kencang. Desainnya prosesnya agak kencang karena dia bengkak nanti bentar lagi aja dia mengecil gitu. Muscle bulk. Muscle bulk itu masa ototnya ini ya. Masa ototnya gimana ini? Apakah atrofi, hipertrofi, apa normal? Dia agak mengecil sedikit. Yang bagus banget gitu ya. Atrofi itu mengecil. Kalau hipertrofi membesar secara patologis ya. Muscle wastingnya nggak ada. Nggak ada kepleh-kepleh gitu ya, kiwir-kiwir dan lain sebagainya. Bentuk stamnya ternyata konikel alias dia agak meruncing bawah. Jadi bentuk stam itu ada konikel, silindrical, sama bulbous. Konikel itu kayak cone, meruncing ke bawah. Silindrical itu ya hampir lurus gitu ya, kayak silindrical. Yang misalnya agak membesar sedikit atau sedikit itu masih masuk dalam silindris ya. Kalau bulbous kecenderungannya dia belendung di bawah. Penanganannya mesti beda-beda ya. Nah, paling gampang ya menangani yang konikel dan silindris. Yang bagus malah yang silindris karena kalau silindris tapi silindris yang memang masa baknya bagus, masa ototnya bagus ya, bukan yang silindris bentak gitu enggak. Kalau secara bentuk sih karena banyak masa otot untuk penekanan-penekanan yang kita butuhkan. Kalau konikel memang bikin prosesnya secara bentuk gampang, tapi kalau konikel cenderung nanti tinggal tulang saja, gitu kan ya. Jadi penekanan-penekanannya kurang ada tempat untuk pressure distribution. Nah, lalu ada scar yang mana dari anterior ke distal, tuat, posterior. Anterior, distal, depan bawah, berjalan ke posterior. Jahitannya ternyata di situ. Dan dia mobile scar, alias jahitannya itu dia bisa gerak. Jahitan diusek-usek gerak itu bagus nggak? Ya bagus. Karena kalau dia jahitannya kaku, kulitnya itu dijahit sama ototnya, nanti kalau dikasih prostesis terus dia kegesek ini bisa sobek kan. Jadi jahitan diusahakan ya mobile gerak jahitannya itu. Nah, mobile scar. Selanjutnya, nah kita lakukan yang namanya pemeriksaan yang lebih spesial, ya toh. Yang lebih ke arah regi yang kita mau periksa. Karena ternyata dia tidak lolos clearance test kaki kanan, ya kita lihat hip joint, ROM, dan MMT pasien maupun nanti knee joint-nya ya. Ya, joint-nya itu seperti yang gambar yang ini ya. Ini saya memeriksa kekuatan otot hip fleksi. Nah, terus yang ini hip fleksinya, nah ini sambil saya cek yang satunya ya. Namun yang utama adalah di stamnya. Nah, hip fleksi. Nah, itu hanya satu gambar saja ya, karena memang ya kalau dilakukan harus dilakukan semua. Tapi kalau pas presentasi dia menunjukkan satu gambar merepresentasikan bahwa kita melakukan pengukurannya itu. Nah, ini yang hasilnya itu seperti terlihat di tabel ini ya. Nah, itu ternyata ini kan kita bikin tabel. Gerakannya apa saja sih kalau di hip? Ada fleksi, ekstensi, abduksi, abduksi, abduksi ini maaf typo ya. Abduksi, abduksi, terus internal rotasi sama eksternal rotasi. Nah, nah ini ROM-nya. ROM-nya mengukur dengan apa namanya goniometer. Kalian bisa melihat tutorialnya ya untuk mengukur MMT dan ROM di video kayak yang lainnya. Nah itu
Ternyata hasilnya seperti ini, ROM fleksinya 120, ekstensi 30, abduksi 45, adduksi 30, internal rotasi 35, eksternal rotasi 5. Kekuatan ototnya ternyata yang kiri itu 4, yang kanan 5, 4, 4. Nah, ya seperti itulah hasil nyata dari pasiennya kita data. Namun 5 sama 4 itu cenderung baik gitu ya, dan tidak ada kontraktur yang perlu kita khawatirkan di sini ya. Jadi kekuatan otot 5 dan 4 itu. Karena kekuatan otot 3 pasien mampu melawan gravitasi. Terus kalau 4 melawan gravitasi dengan tahanan sedang, alias ya kalau berdiri kan ada beban gravitasi, terus dia harus melangkah, itu ada beban juga tubuhnya dia dan mengangkat berat badannya dia. Kekuatan otot 4 bah 5 apa ya. Nah, lalu kita spesifik ke knee joint-nya bagaimana ini, kan ada left sama right-nya, fleksi ekstensi pada knee joint, ankle joint, dorsifleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. Ternyata sisi kanan ya harusnya not available ya karena amputasi. Nah, itu yang untuk ankle joint-nya. Yang bagaimana dengan apa namanya fleksi ekstensi knee joint-nya? Itu fleksi knee joint 120, LGS-nya, MMP-nya, kepalanya 4. Nah, cukup bagus ya, dan tidak terlihat ada kontraktur. Ternyata 0. Bukan yang berapa, misalnya kalau hyperekstensi ada ini angka 10, gitu, berarti hyperekstensi. Ya. Atau tertulis minus 10, berarti ada kontraktur fleksi. Jadi 0 dan ini normal, alias tidak ada kendala untuk pasien. Nah, selanjutnya kita lihat tes stability daripada pasiennya. Nah, dilihat bahwa stabilitas itu untuk sisi kanan ini ya. Sisi kanan kita lihat hip joint stability-nya stabil ternyata. Ya, kita lihat stability. Kita tes stability-nya. Nah, itu stabil. Lalu nih EPI ini ada apa namanya nidro test, yang mana gambarnya seperti gambar yang ini ya, ditarik ke depan seperti ini. Fleksi tarik ke depan. Nah, ini ternyata dia stabil. Tidak ada ligamen anterior maupun posterior cruciate ligamen yang rusak. Gitu ya. Stabil EPI-nya. Tapi ML-nya unstable ternyata. Dia medial maupun lateralnya dengan valgus test dan valgus test ternyata medial kolateral ligamen dan lateral kolateral ligamen ada kendala. Jadi dia unstable, kita catat unstable. Nah, ini desainnya otomatis bagian lututnya itu harus ada topangannya, itu kan ya desain soket yang kita butuh. Kita sudah tidak bisa pakai nanti desain yang PTB biasa. Misalnya pakai silikon itu terus saat PTB biasa enggak bisa. Karena lututnya ini apa namanya? Knee-nya itu sebelah kanan dan kiri tidak stabil. Nah, desainnya bisa PTB atau pakai lebar gitu ya. Kebetulan smile instability-nya mild. Thomas test negatif, kita lihat Thomas testnya ternyata negatif, Ober testnya juga negatif. Ini Ober test ya. Sensasinya intact, kita lihat sensasinya baik-baik saja. Nah, ini data yang kita dapatkan dari pasien. Nah, lalu asesmen sudah kita lakukan tadi. Kesimpulan dari asesmen tadi itu disebut diagnosis. Diagnosisnya apa? Diagnosisnya pasien mengalami transtibial amputation. Kalau kita mendiagnosis, diagnosisnya apa? Transtibial amputation. Jadi ya, transtibial amputation dari pasien ini ternyata didiagnosis dia transtibial amputation. Dengan detailnya seperti apa? Amputasi sisi kanan medium stam. Mioplastik, penyebabnya adalah trauma crushing. Gitu ya. Nah,
Ini diagnosanya. Nah, selanjutnya desainnya yang mau kita bikin seperti apa? Nah, desainnya prescription atau alat yang kita berikan untuk pasien sesuai dengan kondisinya tadi ya. Jadi kita pakai transtibial sisi kanan, atau pakai model endoskeletal, desain pakai polipropelin, soketnya tadi ya PTBSC, ternyata kita pakai seperti itu. Tentunya harus ada penopang kanan kiri karena tidak ya. Pakai EVA, soft inlinernya EVA, suspensinya supracondylar, pakai foot kan 20 kanan. Masih luar kasih spon. Dalamnya endoskeletal, karena tutup spon. Itu ya. Nah, ini prescription. Prescription ya otomatis sesuai dengan harapan pasien, keluhan pasien, dan kemampuannya pasien secara finansial untuk membayar, dan keberadaan sumber daya kita, komponen yang kita miliki, dan kemampuan kita memproduksi. Gitu ya. Kita pilihkan prescription yang matching dengan itu. Ya. Nah, lalu kita juga prescription itu harus ada justification-nya, harus ada kenapa kok dipilihkan seperti itu, kenapa enggak yang lain. Nah, misalnya seperti saat itu saya pilihkan itu, kita pilihkan transtibial prostesis karena ya amputasinya transibial. Ya kan, ya walaupun ini nyata transtibial amputasi kaki transtibial prostesis, tapi kan harus benar-benar ditulis pilihannya. Profesi lain nggak ngerti, ya kan. Nah, prosesnya transtibial prostesis itu yang harus ditulis dulu. Ya, kenapa lah? Karena transtibial amputation. Nah, dipilihkan ICRC endoskeletal karena ya mudah disetel. Endoskeletal itu yang mudah disetel ya, pipa mudah disetel. Ini banyak kebetulan yang plastik. Nah, jangan lebih ringan, osmosisnya bisa tutup busa tadi ya, spon. Nah, dosen PTBSC dipilih karena stamina cukup baik, ada mild medial lateral instability, pasien juga cenderung kadang-kadang kneeling, rada ndodok sithik itu ya, dan mudah di downing dan mudah dilepas dan pasang model PTBSC. Lalu EVA liner dipilih karena ya ringan, empuk, nyaman, bagus untuk sirkulasi darahnya. Tafutnya dipilih karena pasiennya itu anak-anak. Anak-anak sering main di kotor-kotoran. Nah, itu kan kalau pakai model yang banyak sendi-sendinya nanti mudah rusak. Gitu ya. Terus ya sabut karena sederhananya ya, nah karet atau kainnya sedikit itu ringan. Cukup kuat, tidak ada bagian-bagian yang bergerak macam-macam, tidak perlu perawatan yang rumit, murah juga karena pasien kondisinya miskin ya kan, dan kosmesinya cukup bagus. Dipilih EVA kosmesis, luarnya spons EVA karena ya cukup bagus dan ringan gitu kan ya. Nah, kan kosmesis luar bisa dari plastik juga dengan lain, tapi itu kan berat juga ya. Nah, yang pasti kita harus memilihkan sesuai dengan harapan pasien, keluhan pasien, dan kemampuan finansial maupun keberadaan komponen yang kita miliki. Nah, kita harus membandingkan proses yang kita buat dengan prostesis yang lama. Kan harus ada masalah yang kita selesaikan. Pasien kan tadi ingin prostesis yang baru. Ternyata masalahnya tingginya kurang 1,5 cm. Nah, sudah oke dengan alat yang baru. Ada preset di kondil area di alat yang lama. Tidak ada di alat yang baru. Ya sudah di testing dengan baik. Ada internal rotasi pada footnya saat jalan. Nah, ini sudah tidak internal rotasi di posisi footnya di proses yang excessive knee flexion during stand phase. Jadi pas stand phase ternyata terlalu fleksi. Nah, ini dikurangi. Dan dia tadi ada lateral trunk bending yang gara-gara pendek ya, ternyata sudah berkurang. Tidak begitu lateral trunk bending karena ya sudah punya sama.
Osmesisnya yang lama pakai polipropilin keras berat, kita pakai EVA spon yang ringan. Nah, ini adalah cost calculation yang mana ini harga dalam rupiah ya Pakistan saat itu. Nah, nanti aplikasinya ya di Indonesia berbeda. Ini kita akan belajar ini di manajemen ortotik prostetik ya. Sedikit gambaran saja, selling price itu harga jual itu didapatnya dari apa? Yang pertama bawah sendiri. Material cost dan labor cost. Jadi harga material, komponen telapak, gitu-gitu ya. Material cost itu ada raw material sama komponen. Raw material resin, polipropilin, jeep, dan lain sebagainya. Komponen ya telapak, pipa, industri dan lain sebagainya. Harganya segini. Tambah labor cost. Labor cost itu biaya tenaga kerja. Berapa jam dia kerja atau berapa hari kita mengerjakan itu. Nah ini dan juga surcharge-nya ya alias tambahan surcharge itu jadi production cost. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu yang prime cost. Production itu harus harga produksi. Karena production cost harus ditambah sama overhead. Overhead itu adalah biaya-biaya lain yang mendukung produk produksi, misalnya mesin, listrik, itu kan ya, air, terus tenaga kerja administrasi, lalu juga marketing, juga misalnya ada hal-hal lain yang harus untuk mendukung ya kan, nah itu baru jadilah prime cost, harga pokok produksi. Ini harga prime cost. Kalau kita jual dengan harga prime cost ini, kita belum untung memang. Ya. Nah, baru tambah profit. Nah, mau profit 20%, 5%, 2%, terserah ya. Nah, itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Nah, lalu jadilah harga jual. Itulah cost calculation secara. Lalu apa future plan-nya untuk pasien? Pasien harus dikasih tahu caranya stam care, bagaimana merawat stam. Stamnya dirawat bagaimana? Ya, dirawat dengan cara tetap dilatih kekuatan ototnya, terus kalau ada luka ya di apa namanya diobati gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau jalan kok ada merah-merah dilihat. Dan yang stam care boleh kalau berkeringat ya dilap gitu kan ya. Nah, boleh dibiarkan luka. Stam care. Terus exercise bagaimana olahraganya diajarkan pasien untuk mengolahraga stam maupun tubuh. Terus prostesis care bagaimana merawat prostesisnya. Jaga dari basah, kalau misalnya ada keringat ya dilap, kalau ada bunyi-bunyi yang tidak bagus ya segera diperiksakan ke ortotik prostetik gitu kan ya. Nah, jangan direndam di air, kalau kehujanan segera dikeringkan gitu ya. Proses safety precaution itu ada pencegahan supaya tidak terjadi hal yang berbahaya, misalnya ya kalau bunyi-bunyi nanti berhenti dulu, serviskan proses. Kalau jalan ya harus hati-hati, kalau melangkah di tangga, melangkah yang sehat dulu atau yang amputasi dulu. Nah, itu. Lalu ada reviewnya bagaimana, open date, alias open date itu pasien bisa datang kapan-kapan kalau dia merasa ada hal yang perlu dikonsulkan, itu open. Tapi buka review bisa 1 bulan datang lagi. Nah, kalau misalnya pasien amputasinya karena diabetes mellitus terus dia bengkak pas diukur dia bengkak, nanti kita melihat mungkin 2 bulan lagi dia mengecil ya berarti review 2 bulan lagi datang ke sini untuk kita periksa lagi. Iya, nah review. Nah, jangan lupa kita layani pasien dengan baik karena sebenarnya kita itu adalah pelayan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua.
nanti ada beberapa materi lain yang bisa diakses di YouTube ya. Silahkan subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Jangan lupa di like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.